Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemodelan sistem dan saat ini kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem dinamika. Kemudian apa saja sih yang akan dibahas dari sistem dinamika, terus referensi dari mana dan tujuan pembelajaran kita ini untuk pertemuan dua ini apa? Yang pertama referensinya di sini dari sumbernya dari Harold C.B. Kagus and R. O. Bowden, terus dari buku Simulation Using Pro Model, ya dari McGraw-Hill, ini penerbitnya Singapura pada tahun 2003. Kemudian topik yang akan dibahas di sini ada sistem definisi, sistem elemen, kompleksitas sistem, kinerja metrik, sistem variabel, sistem optimasi, dekat sistem, dan sistem teknik analisis. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Kemudian, tujuan dari pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari sistem dinamika? Yang pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemikiran sistem dalam sistem manajemen dan perspektif. Ya, ini yang pertama mampu menjelaskan konsepnya. Yang kedua, memahami dan mampu menyelesaikan konsep pemikiran sistem dan sistem manajemen dan perspektif. Jadi, yang pertama kalian mampu menjelaskan konsep pemikiran sistem itu sendiri. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan konsep pemikiran sistem dalam sistem manajemen dan perspektif. Itu yang akan kita pelajari di sistem dinamika. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan di sini. Pendahuluan di sini kita agak sedikit membahas atau menyambung dari pembahasan pertemuan yang pertama, yaitu simulasi merupakan alat yang berguna hanya bila kita mengetahui sifat permasalahan yang sebenarnya. Karena pertemuan kemarin kita sudah sempat membahas simulasi, ini hanya pembahasan atau gambarannya, ya. Lalu ada tantangannya. Tantangan dari simulasi yaitu kita harus memahami bagaimana sistem berjalan. Kemudian mengetahui apa yang akan dicapai oleh sistem, dan yang terakhir mampu identifikasi tonggak sejarah untuk mencapai suatu tujuan. Ini dari pendahuluannya. Kemudian kita lanjut ke definisi. Di sini ada beberapa definisi. Yang pertama di sini adalah definisi sistem. Apa sih sistem itu? Jadi sistem dapat didefinisikan sesuai dengan pengertian dari Blanchard pada tahun 1991 bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang tertentu. Kemudian masih dari Blanchard, dia mengemukakan juga bahwa sistem terdiri dari berbagai elemen, terus elemen ini saling berkaitan dan bekerja sama, kemudian sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Lalu masih pengertian sistem, di sini disebutkan bahwa sistem manufaktur dan jasa memproses bahan-bahan melalui aktivitas-aktivitasnya. Jadi ini adalah salah satu sistem yaitu manufaktur dan jasa. Di sini dia akan memproses bahan-bahan melalui aktivitas. Nah, apa sih perbedaannya atau apa sih lebih jelasnya manufaktur dan jasa? Di sini dijelaskan bahwa manufaktur adalah bahan mentah yang diubah menjadi bahan jadi. Kemudian jika jasa di sini yang dimaksud adalah pelanggan masuk sistem dengan jasa yang diperlukan, lalu meninggalkan sistem sebagai pelanggan yang telah dilayani. Jadi jika manufakturnya ini adalah bahan mentahnya yang diubah menjadi bahan jadi, sedangkan jasa di sini adalah sebuah sistemnya, ya, di sistem dengan jasa yang diperlukan, gitu ya. Kemudian ada sistem pemrosesan, di sini ada buatan, dinamis, dan stokastik. Apa sih bedanya? Kalau buatan itu berarti buatan dari manusia, dinamis itu adalah elemen interaksi setiap saat, dan stokastik adalah memperlihatkan perilaku yang acak. Ini adalah 3 sistem pemrosesan.
Kemudian di sini juga dibahas sistem pemrosesan itu ada sistem manufaktur dan sistem layanan. Apa saja sih bedanya? Nah, jika sistem manufaktur, yang pertama toko pekerjaan kecil dan sel mesin, ini yang digunakan. Kemudian fasilitas produksi besar dan jalur perakitan, lalu pergudangan dan distribusi, dan sistem rantai pasokan. Selain itu ada sistem layanan. Di sini dijelaskan kalau sistem layanan itu yang akan dibahas tentang fasilitas kesehatan, pusat panggilan, taman hiburan, sistem transformasi umum, restoran, bank, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari sistem manufaktur dan sistem layanan. Kemudian ada sistem elemen. Ini pembahasan yang ketiga. Nah, sistem elemen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan pertama, di sini ada entitas yang masuk, lalu ada sistem di sini ada aktivitas, sumber, dan ada kontrol. Lalu setelah semuanya diproses di dalam sebuah sistem, maka ada entitas keluaran. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu entitas. Entitas adalah sesuatu yang menyenangkan melalui sistem. Nah, karakteristik dari entitas itu ada biaya, bentuk, prioritas, kualitas, dan kondisi. Kemudian, ini masih lanjutan dari entitas, ada tipe entitas. Yang pertama, tipenya adalah manusia atau makhluk hidup. Di sini biasanya disebut dengan pelanggan, pasien, dan lain-lain. Atau ada benda mati seperti suku cadang, dokumen, dan lain-lain. Kemudian ada juga entitas yang tidak berwujud seperti telepon, surat elektronik, dan lain-lain. Kemudian juga ada diskrit, yaitu kebanyakan pada sistem manufaktur dan jasa, atau kontinu ya, penghilangan minyak dan pabrik kertas. Ini adalah contoh-contoh dari tipe entitas. Kemudian yang kedua adalah aktivitas, karena tadi ada entitas, ada aktivitas, ada juga kontrol di dalam sebuah sistem itu ya. Nah, yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas di sini dapat diartikan bahwa tugas yang dilakukan dalam sistem yang terkait dengan izin entitas secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu ada diklasifikasikan juga si aktivitas ini ke dalam pemrosesan entitas seperti check-in, perawatan, inspeksi, fabrikasi, dan lain-lain. Serta juga ada pergerakan entitas dan sumber daya seperti perjalanan forklift, naik dan turun lift ya. Kemudian ada penyesuaian sumber daya, pemeliharaan dan perbaikan. Di sini seperti pengaturan mesin, perbaikan mesin fotokopi. Ini contoh dari klasifikasi sebuah aktivitas. Kemudian ada sumber daya. Sumber daya dapat diartikan bahwa alat untuk melakukan aktivitas. Jadi alatnya untuk melakukan aktivitas. Ya bisa apa saja. Contohnya di sini ada karakteristiknya manusia atau makhluk hidup. Dia bisa sebagai operator, dokter, petugas pemeliharaan, atau yang lainnya. Kemudian ada benda mati, peralatan perkakas, ruang lantai, dan lain-lain. Dan ada intangible atau informasi tenaga listrik dan lain-lain. Lalu juga sumber daya dapat diklasifikasikan seperti berdedikasi atau berbagi, ponsel atau stasioner, permanen atau habis pakai. Kemudian ada kontrol bagaimana, kapan, dan di mana aktivitas ini dijalankan ya. Lalu di sini kontrol juga ada beberapa level. Yang pertama ada level tertinggi terdiri dari jadwal, rencana, dan kebijakan. Ya, jadi jadwalnya sesuai atau tidak gitu kan. Terus rencananya mau seperti apa nih aktivitasnya atau kebijakan-kebijakan dari sebuah aktivitas itu dituangkan dalam apa. Lalu pada tingkat rendah terdiri dari prosedur tertulis, ada logika kontrol mesin. Kemudian pada semua level dikendalikan oleh informasi dan logika.
keputusan tentang bagaimana sistem harus berjalan. Jadi mau itu level tingkat tinggi atau level tingkat rendah, itu tetap dikendalikan oleh sebuah informasi atau logika untuk apa sih namanya keputusan bagaimana sih sistem berjalan ini, seperti itu. Contohnya Hutan tamasya, rencana produksi, jadwal kerja, tugas prioritas, perangkat lunak kontrol, lembar instruksi. Nah, seperti ini. Yang level tinggi kan masuk tadi ke jadwal, rencana kebijakan. Nah, di sini ada rencana produksi. Ini berarti masuk kepada kontrol tingkat tinggi, jadwal kerja juga. Tugas prioritas. Nah, tugas prioritas di sini kita bisa memasukkan kepada tingkat rendah juga bisa, kebijakan juga bisa. Karena biasanya misalnya kebijakan HRD tugasnya ngapain, terus staf tugasnya ngapain. Nah, di sini juga prosedur pelaksanaannya, tugas-tugasnya misalnya tugas HRD harus A, B, C, D. Nah, di sini dituliskan juga di prosedur tertulisnya ya. Jadi dia bisa masuk ke level terendah atau level tertinggi. Kemudian ada kompleksitas sistem. Oke. Kompleksitas sistem adalah fungsi dari saling ketergantungan antar elemen sehingga tiap elemen berpengaruh terhadap elemen lain. Kemudian ada juga variabilitas yang disebut juga sebagai elemen perilaku yang menimbulkan ketidakpastian. Nah, di sini bisa digambarkan dari elemen saling terbatas dan elemen variabilitas. Jika digabungkan, maka dia akan menjadi sebuah kompleksitas dari sebuah sistem. Kemudian, saling ketergantungan. Kompleksitas sistem tidak berhubungan dengan jumlah elemen dalam sistem, namun tergantung dari jumlah hubungan yang saling bergantung. Saling ketergantungannya adalah dia erat sekali ya. Setiap sistem itu sangat erat saling ketergantungan. Oke, selanjutnya masih di sini saling ketergantungan. Di sini ada untuk beberapa sistem, sebab dan akibat tidak berhubungan erat dengan waktu dan tempat, sesuai dengan pernyataan dari Twitter pada tahun 1990. Lalu, saling ketergantungan juga dapat diartikan saling membantu meski diminimasikan, sebenarnya merupakan fakta kehidupan dan penanganan yang terbaik adalah melalui koordinasi dan manajemen yang efektif. Jadi harus ada tetap koordinasi dan manajemen yang efektif agar si sistem ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, dapat juga dilihat seperti kurva di sini nih. Ini adalah tingkat kesulitan analitik sebagai fungsi dari jumlah ketergantungan saling dan variabel acak. Di sini ada jumlah dan variabel acaknya. Lalu di sini tingkat kesulitan analitiknya. Jadi semakin tinggi jumlah dan variabel acaknya, maka tingkat kesulitannya pun akan semakin tinggi jika kita lihat dari si kurva tersebut. Kemudian ada variabilitas. Apa itu variabilitas? Variabilitas adalah karakteristik yang melekat pada sistem yang melibatkan manusia dan mesin. Nah, selain itu, variabilitas juga menyebar di dalam sistem, sehingga variabel output yang tinggi dalam satu tempat kerja menjadi variabel input tinggi untuk tempat kerja lainnya. Ini menurut Hope dan Spearman pada tahun 2000. Nah, ini adalah contoh variabilitas sistem. Ada tipe variabilitas dan ada contohnya. Misalnya tipenya pada waktu aktivitas. Di sini waktu variabilitas sistemnya apa saja yang akan kita kerjakan misalnya, yang akan dilakukan, yaitu waktu operasinya kapan, waktu perbaikannya kapan, waktu mempersiapkan, sama waktu bergeraknya. Kemudian ada keputusan, contohnya adalah menerima atau menolak bagian, kapan mengarahkan pelanggan tertentu, tugas mana yang harus dilakukan berikutnya. Ini contoh dari tipe keputusan. Kemudian ada jumlah, contohnya adalah ukuran banyak, berapa banyak jumlahnya. Terus kedatangan jumlah, yang datang itu berapa banyak juga, sama jumlah pekerja yang absen.
Jumlah pekerja misalnya yang tidak masuk ada berapa orang, itu mempengaruhi juga. Lalu kejadian interval atau interval acara. Contohnya adalah waktu antar kedatangan, waktu antar kegagalan peralatan, atau waktu antar kedatangan, waktu antar kegagalan peralatan. Ya, ini contohnya sama saja. Lalu ada atribut, yaitu preferensi pelanggan, ukuran bagian, kemampuan tingkat dari sebuah tingkat keahlian. Lalu masih variabilitas, ada juga MRP, yaitu merancang sistem berdasarkan kebutuhan rata-rata. Lalu variabilitas juga seharusnya dikurangi dan bahkan dieliminasi bila memungkinkan. Nah, kemudian simulasi dapat membantu menentukan perbaikan yang dapat dilaksanakan jika variabilitas diturunkan atau dieliminasi. Jadi, dari semua variabilitas atau dari sebuah sistem, apabila kita lakukan simulasi, nah, jadi nanti di situ juga bisa membantu untuk menentukan apakah diperbaiki atau dilaksanakan. Apabila si variabilitasnya kita turunkan atau bahkan kita eliminasi. Kemudian ada metrik kinerja sistem. Ini pembahasan yang kelima. Apa sih metrik itu? Ya, metrik adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah sistem. Artinya metrik ini adalah pengukurannya. Jadi ada seperti tolak ukurnya. Tolak ukur dari sebuah sistem itu untuk menilainya seperti apa. Lalu, di sini ada metrik operasional penting. Metrik operasional penting yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi sistem manufaktur dan jasa adalah ada beberapa metrik operasional yang penting. Yang pertama adalah waktu aliran, pemanfaatan, nilai tambah waktu, waktu menunggu, laju aliran, tingkat inventaris atau antrian, menghasilkan, respon pelanggan, dan perbedaan. Ini adalah metrik operasional penting yang akan mempengaruhi sebuah sistem. Nah, ini contohnya ada sel sama ada orang antri ATM. Lalu contoh kedua juga ada, ini ada pabrik roti dan di sini juga ada pabrik mesin ya. Nah, kita akan membahas tadi metrik operasional. Yang pertama adalah waktu aliran. Jadi, waktu aliran di sini apa saja sih yang dibahas? Yang pertama ada waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah benda atau pelanggan melalui sistem. Kemudian, contohnya adalah ada waktu siklus, waktu throughput, waktu lead time manufaktur, terus ada juga waktu respon pelanggan, sama waktu penyelesaian. Selain itu juga ada maxman, atau yang disebut dengan waktu untuk memproses jumlah pekerjaan yang diberikan. Kemudian ada pemanfaatan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud pemanfaatan? Jadi di sini adalah persentase waktu yang tepat pada seseorang, peralatan dan sumber lain yang digunakan secara produktif. Terus mengapa sebuah sumber tidak digunakan? Bisa atau menganggur, diblokir, atau rusak atau turun. Ya, ini kenapa gitu. Jadi dari pemanfaatan ini timbul pertanyaan, kenapa sih sumber ini tidak digunakan? Kenapa sih sumber ini menganggur? Kenapa sih diblokir? Berarti jawabannya kan bisa saja kalau ini tidak digunakan karena dia rusak atau turun. Atau memang sudah diblokir. Seperti mesinnya sudah tua, bisa saja seperti itu. Kemudian nilai tambah waktu. Jumlah waktu yang dihabiskan oleh material, pelanggan, dan seterusnya. Untuk menerima nilai, di mana nilai didefinisikan sebagai segala sesuatu, di mana pelanggan mau membayarnya. Nah, ini ya. Yang kedua adalah waktu yang tidak bernilai tambah waktu infeksi atau waktu tunggu. Jadi, ada nilai tambahnya untuk waktu.
Kemudian, waktu tunggu. Jumlah waktu tunggu yang dihabiskan material, pelanggan, dan seterusnya. Untuk menunggu di proses merupakan komponen non-value edit time yang terbesar. Lalu, laju aliran. Laju aliran ini bisa dikategorikan sebagai jumlah benda atau barang yang dihasilkan atau pelanggan yang dilayani per satu unit waktu. Contohnya bagian per jam, pelanggan per jam. Lalu ada tingkat produksi, tingkat pemrosesan, tingkat throughput-nya. Kemudian ada tingkat inventaris atau antrian. Jumlah benda atau pelanggan dalam penyimpanan atau area tunggu atau ruang tunggu. Lalu tingkat kontrol minimum dan maksimum ini yang masuk ke dalam tingkat inventaris atau antrian. Oke, selanjutnya adalah hasil. Di sini dapat disebutkan bahwa presentasi produk lengkap yang sesuai dengan spesifikasi dari total jumlah produk yang memasuki sistem sebagai bahan mentah. Nah, di sini juga hasilnya bisa menolak atau scrap rate. Kemudian ada responsif pelanggan, yaitu kemampuan sistem untuk menghasilkan produk dalam cara yang tepat untuk meminimasi waktu tunggu pelanggan. Ada fail rate juga, yaitu jumlah pesanan pelanggan yang dapat dipenuhi secara dari inventaris. Make to stock sama make to order. Kemudian ada varian. Di sini adalah tingkat fluktuasi yang dapat dan sering terjadi dalam pengukuran pendahuluan, ketidakpastian, dan resiko. Lalu ada variabel sistem. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah macam-macam variabel sistem. Salah satunya adalah variabel keputusan, yaitu dia faktor masukan, variabel independen atau dalam eksperimen. Perubahan nilai dari variabel independen sebuah sistem yang mempengaruhi perilaku sistem dan terkendali serta tidak terkendali. Ini adalah tipe-tipe variabel sistem atau yang termasuk ke dalam variabel keputusan. Yang kedua adalah variabel respon, yaitu variabel kinerja atau keluaran, variabel tak bebas atau dalam eksperimen. Selanjutnya mengukur kinerja sistem sebagai akibat dari variabel keputusan tertentu. Selanjutnya ada variabel status, yaitu status sistem pada titik tertentu dalam suatu waktu. Ada variabel dependen dan sering diabaikan dalam eksperimen. Selanjutnya ada optimasi sistem, yaitu apakah optimasi itu? Yang pertama ada menemukan yang tepat untuk variabel keputusan yang memenuhi tujuan kinerja terbaik. Lalu selanjutnya dalam sistem manufaktur atau jasa contohnya adalah meminimasikan biaya atau maksimalnya laju dari aliran. Setelah itu selanjutnya kita akan mencoba mencapai tujuan yang saling bertentangan atau conflicting objective. Jadi dari temukan dulu variabel yang tepat, lalu masukkan ke dalam sistem manufaktur atau jasanya, kemudian coba apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Nah, ini adalah kurva dari optimasi, ya. Jadi di sini ada jumlah sumber daya, ada biaya, terus ada biaya tunggu, ada biaya sumber daya, ada total biaya. Selanjutnya adalah pendekatan sistem atau system approach. Di sini ada pendekatan sistem yaitu mencapai optimal lokal sering menghasilkan suboptimal global, tidak apa-apa untuk bertindak secara lokal selama seseorang berpikir secara global. Nah, di sini ada rekayasa sistem yaitu proses identifikasi masalah atau kesempatan untuk meningkatkan pengembangan solusi alternatif, evaluasi solusi, memilih serta mengimplementasikan solusi terbaik. Selanjutnya ada 4 langkah pendekatan interaktif untuk pengembangan sistem, yaitu yang pertama kita identifikasi dulu masalah dan kesempatannya. Langkah selanjutnya adalah kembangkan solusi alternatif. Setelah itu
Selanjutnya juga evaluasi solusi. Setelah kita evaluasi solusinya, maka ada pilih solusinya, lalu implementasikan solusi yang terbaik. Oke. Selanjutnya ada teknik analisis sistem. Nah, simulasi peningkatan kemungkinan peramalan kinerja dapat kita lihat dari kurva. Ya, di sini ada prediktabilitas sistem, ada kompleksitas sistem, ada medium, tinggi, ada pusat panggilan, kantor, dokter, bank, ruang rawat, jalur, bandara, dan rumah sakit. Jadi, apabila prediktabilitas sistemnya itu tinggi atau 100%, tetapi di sini dia akan rendah nih, ya, pusat panggilan kantor ke dokternya tinggi, terus bank ruangannya ini masih tinggi, tetapi untuk bandara dan rumah sakit di sini dia nih, dengan simulasi sama tanpa simulasi dia akan lebih tinggi yang dengan simulasi. Kenapa lebih tinggi prediksi kinerjanya? Karena apabila dengan simulasi dia lebih mengetahui cara kerjanya seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah sistem teknik analisis. Di sini ada beberapa macam tekniknya. Ada manual perhitungan, ada spreadsheet, yaitu menggunakan Excel, ada teknik-teknik riset operasi, ada alat komputerisasi khusus. Kalau manual juga pakai Excel bisa, kalau ini juga bisa pakai Google. Terus ada teknik-teknik riset operasi juga untuk penyelesaiannya. Sama ada alat komputerisasi khusus, biasanya sudah program. Nah, ini rangkuman dari semua yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama ada sistem manufaktur dan jasa terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan bekerja secara interaktif untuk menghasilkan produk tertentu. Kemudian sistem juga terdiri dari entitas, sumber, aktivitas, dan kontrol. Kemudian ada dua karakteristik sistem yang sulit untuk dianalisa, yaitu saling ketergantungan dan variabilitasnya. Selanjutnya, variabel yang berkepentingan atau variabel minat dalam analisis sistem adalah keputusan variabel, respon variabel, dan status dari variabel itu sendiri. Kemudian metrik kinerja sistem atau variabel respon biasanya berupa waktu, pemanfaatan, inventaris, kualitas, atau yang berhubungan dengan biaya. Dan yang terakhir adalah optimisasi sistem berupaya menemukan nilai variabel keputusan yang paling tepat yang memaksimumkan atau meminimumkan variabel respon tertentu, dan simulasi mampu meniru sistem kompleks apapun dengan segala tingkat dan rinciannya. Kemudian membawa sistem perancangan menuju rancangan keputusan yang baik. Nah, itu tadi rangkuman dari materi yang sudah kita bahas. Cukup sampai di sini untuk pertemuan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.